sejarah konflik Kamboja-Thailand. Bicara soal konflik Thailand dan Kamboja, sebenarnya dua negara ini sudah memiliki sejarah yang panjang. Bahkan dapat dikatakan telah membara sejak berabad-abad lalu, dengan candi kuno sebagai pemicunya dan nasionalisme sebagai bahan bakarnya. Candi Preah Vihear sendiri berdiri megah di perbatasan pegunungan Dangrek, dan disinilah masalah bermula. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam Jumaat, selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Semoga sukses semuanya ya. Oke, hari ini dalam era globalisasi, zaman digitalisasi ini, kita tahu bahwa media-media sosial itu sangat penting ya dalam info-info atau berita-berita perkembangan terkini. Dan kini saya melihat tadi satu video ya, saya lihat di YouTube lah, belek-belek di muka YouTube ini saya ternampak satu konflik ataupun tajuk, yaitu pertikaian sempadan Thailand Kamboja cetus konflik paling berdarah. Ini saya baru tahu juga ini sebenarnya. Jadi pertikaian di sempadan Thailand dan Kamboja ini menjadi konflik paling berdarah selepas sedekat. Sekurang-kurangnya 14 individu sudah terbunuh ya rupanya. Dengan ketegangan ini sekian lama berlaku sebenarnya di Asia Tenggara ini, mungkin baru kali ini memuncak di akhir bulan Mei yang lalu, yang mana seorang askar Kamboja maut dalam insiden tembak-menembak di sempadan. Wah, sampai begitu sekali ya. Dan akhirnya bermula daripada tembak-menembak itu sekarang ini sampailah ke jet masing-masing, membawa senjata-senjata militer ataupun pertempuran mereka, jet pejuang dan sebagainya di sempadan konflik ini. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada kali ini guys, dengan judulnya Kamboja vs Thailand, saling serang, ASEAN memanas melihat posisi Indonesia dalam pertempuran terbaru. Jadi apa peran Indonesia konflik di antara Kamboja dan Thailand ini? Indonesia coba untuk mendamaikan. Yuk kita semak dulu video ini. Live from Bangkok, Saksith, tell us more about the latest escalation and what has led up to this point. Ini betul-betul perang sudah nih. Saat Timur Tengah sedikit mendingin, situasi di ASEAN justru memanas. Dengan kali ini, laporan menyebutkan jika Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran. Di ASEAN pula memanas. Kedua negara ini sudah saling serang dengan menggunakan senjata seperti roket BM-21 yang menargetkan lokasi-lokasi strategis. Lantas sebenarnya apakah yang terjadi antara Kamboja dan Thailand? Siapa yang memulai duluan? Roket lagi. Dan apa penyebab di balik konflik dua negara yang berbatasan ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Kamboja vs Thailand, saling serang menyerang. ASEAN memanas melihat posisi Indonesia dalam pertempuran 23 Juli terbaru. 2025, bentrokan bersenjata kembali pecah di sepanjang perbatasan sekitar kompleks Candi Tamwentok dekat area kuil Preah Vihear yang lama disengketakan. Menurut The Guardian, militer Thailand mengerahkan jet tempur F-16 dan melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Kamboja. Langkah itu sendiri diambil Thailand usai mereka menuduh pasukan Kamboja menanam ranjau darat baru dan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Seorang prajurit Thailand bahkan dilaporkan oleh Reuters kehilangan kaki akibat ledakan ranjau baru tersebut. Sebaliknya, Kamboja mengecam serangan udara dengan jet tempur Thailand sebagai pelanggaran kedaulatan mereka dan menegaskan bahwa pasukannya hanya bertindak dalam rangka bela diri. Jadi latar belakangnya gitu. Hingga saat ini kedua negara nggak ada yang mengalah dengan kedua belah pihak saling tuding tentang siapa yang memicu bentrokan yang berlangsung di sekitar area candi perbatasan tersebut. Ini konflik begini sebenarnya harusnya cepat ditangani ya. Kalau tidak dia akan merebak sampai
walaupun ini sekarang ini di sempadan kan, tapi kalau tidak dikawal maka satu negara, dia kayak Iran lawan Israel, dia bermula di sempadan tapi akhirnya sekarang ini sampai ke seluruh negara itu berkonflik. Jadi mudah-mudahan ini cepat diredakan, dan kalau ada peran daripada Indonesia Pak Prabowo, ini mungkin bisa diatasi dengan lebih cepat keamanan ini. Karena kita sudah ketahui bahwa Indonesia ini adalah agen ataupun negara yang mendamaikan. Sudah kita pernah lihat perang di antara Ukraina dan Rusia. Dulu Indonesia yang dulu datang ke Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan. Salah satu negara yang paling awal datang untuk mendamaikan itu. Oke. Akibat pertempuran di perbatasan itu, warga Thailand mengungsi ke tempat penampungan di Provinsi Surin setelah melarikan diri. Menurut laporan dari berbagai sumber yang kami rangkum, konflik kali ini cukup besar eskalasinya, di mana dampak di lapangan terasa sangat nyata. Sedikitnya 40.000 warga di desa-desa sepanjang perbatasan terpaksa dievakuasi ke lokasi aman. Rentetan tembakan artileri menyeberang perbatasan mengenai area permukiman. Dengan 2 warga Thailand dilaporkan jadi korban jiwa, dan beberapa lainnya luka-luka akibat shelling dari kubu Kamboja. Di pihak seberang, Kamboja juga mengklaim beberapa provinsinya dihantam tembakan artileri Thailand, meski belum terkonfirmasi jumlah korban. Di sisi lain, secara diplomatis, ketegangan kali ini benar-benar telah mencapai puncaknya. Kedua negara sama-sama memanggil pulang duta besar mereka. Dengan Thailand, bahkan mengumumkan pengusiran duta besar Kamboja di Bangkok dan menutup seluruh pos perbatasan antara kedua negara. Hai, bahaya. Sejarah konflik Kamboja-Thailand. Bicara soal konflik Thailand dan Kamboja, sebenarnya 2 negara ini sudah memiliki sejarah yang panjang. Bahkan dapat dikatakan telah membara sejak berabad-abad lalu. Dengan candi kuno sebagai pemicunya dan nasionalisme sebagai bahan bakarnya. Candi Preah Vihear sendiri berdiri megah di perbatasan pegunungan Dangrek. Dan disinilah masalah bermula. Pada awal 1900-an, Prancis yang menjajah Kamboja dan Siam yang sekarang kita kenal sebagai Thailand membuat peta wilayah. Tanpa banyak protes saat itu, candi itu digambar berada di wilayah Kamboja. Namun pada 1950-an, Thailand mulai mempermasalahkan peta itu. Meski pada akhirnya Kamboja yang menggugat ke Mahkamah Internasional menang. ICJ tahun 1962 memutuskan Candi Preah Vihear sah milik Kamboja. Tapi wilayah sekitar candi itu tak dijelaskan dengan jelas. Dan itulah akar masalah yang masih hidup sampai sekarang. Di tahun 2008 hingga 2011-an, saat Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai warisan dunia UNESCO, Thailand langsung meradang. Bentrokan senjata pun pecah. Ribuan tentara dikerahkan dengan tembakan artileri bersahutan. Ini bukan sekedar sengketa budaya, tapi sudah jadi simbol nasionalisme. Dan baru-baru ini ketegangan memuncak lagi. Februari, Kamboja protes pelarangan lagu kebangsaan di situs candi. Mei, baku tembak singkat terjadi. Dan di bulan Juli ini, ranjau meledak. Tentara Thailand terluka. Thailand membalas lewat serangan udara F-16 miliknya. F-16 sudah ini beraksi. Dia punya jet pejuang. ASEAN memanas. ASEAN sebagai organisasi kawasan selama ini dikenal menganut prinsip non-interference atau tidak ikut campur urusan dalam negeri negara anggota. Prinsip ini membuat ASEAN cenderung diam atau lambat saat 2 anggotanya seperti Kamboja dan Thailand justru saling baku tembak. Nah, karena lambat inilah, seperti laporan dari The Washington Post, sejauh ini ASEAN memilih untuk berdiam dan mendorong jalur diplomasi tertutup tanpa pernyataan resmi yang tegas. Ketua ASEAN, Malaysia, sempat menawarkan diri sebagai mediator. Tetapi ASEAN Way, penyelesaian konflik lewat konsensus, membuat solidaritas kawasan mulai goyah saat 2 anggotanya terlibat bentrokan bersenjata di perbatasan. Di sisi lain, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peluang mengambil inisiatif kepemimpinan untuk meredakan krisis ini. Indonesia dapat memanfaatkan pengalamannya dalam diplomasi damai, termasuk shuttle diplomasi, yang pernah dilakukan oleh Menlu Martinata Legawa pada 2011, untuk mendorong dialog militer dan diplomatik baru antara Thailand dan Kamboja.
Peran mediasi aktif Indonesia berpotensi membantu menghidupkan kembali komunikasi dan kepercayaan kedua belah pihak yang berseteru. Namun demikian, ada risiko perhitungan politik yang harus ditimbang. Dalam hal ini, jika Jakarta terlalu vokal menekan solusi, ia bisa dituduh melanggar prinsip non-interference yang dijunjung ASEAN. Sebaliknya, jika Indonesia diam saja, kredibilitasnya dapat dipertanyakan dan dianggap abai saat ASEAN tengah diuji krisis. Sementara itu, seperti laporan dari Reuters, Indonesia juga mendukung pendekatan damai berbasis hukum, seperti mengajak Thailand dan Kamboja membawa sengketa ke ICJ, sebagaimana diajukan oleh Kamboja pada Juni 2025. Dan untuk mengantisipasi hal-hal selanjutnya, Jakarta juga ditekan untuk memperkuat struktur konflik ASEAN, termasuk gagasan membentuk kode etik atau Code of Conduct, atau protokol perbatasan resmi antar negara anggota, agar memastikan konflik limitasi tidak berulang. Waduh, makin panas ya guys. Dampak eskalasi yang lebih besar. Dengan adanya konflik di ASEAN, soliditas ASEAN saat ini tengah diuji. Konflik terbuka Thailand-Kamboja ini mempertaruhkan citra dan soliditas ASEAN yang mana sejak didirikan, Raison d'être ASEAN adalah mencegah perang di antara sesama anggotanya. Namun kini, pertumpahan darah antar anggota terjadi dan ASEAN tampak sulit berbuat banyak. Jika dibiarkan, ketegangan ini dapat menggerus kepercayaan terhadap ASEAN sebagai blok kawasan yang stabil dan kohesif. Ujian ini sekaligus menjadi cermin kesiapan ASEAN menghadapi krisis internal. Apakah prinsip persatuan ASEAN mampu bertahan saat dua anggotanya bersitegang? Selain itu, konflik ini juga bisa mengganggu ekonomi kawasan yang tengah berkembang pesat. Thailand dan Kamboja memiliki hubungan ekonomi yang saling terhubung. Ketegangan bersenjata dan penutupan perbatasan akan berdampak pada arus perdagangan, pariwisata, dan mata pencaharian warga lokal. Menurut data Bank Dunia, Thailand adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Kamboja. Sedangkan bagi Indonesia dan negara ASEAN lain, instabilitas ini bisa menular ke sentimen pasar. Kita mengharapkan sebenarnya Indonesia ini yang menjadi perdamaian antara kedua-dua negara yang berkonflik ini. Indonesia bisa mendamaikan. Karena kalau dari ikut sejarah dan juga ikut kita melihat daripada segi sejarah Indonesia ini, kalau dia pergi perang di Irak dulu, Indonesia juga antara telah yang mengantar TNI sebagai perdamaian di negara itu. Kemudian Rusia Ukraina, Pak Jokowi yang datang untuk mendamaikan. Dan kini di ASEAN sendiri telah berlaku konflik ini. Jadi sekarang ini Indonesia adalah negara yang paling tepat sekali untuk mendamaikan kedua-dua negara ini. Melalui solusinya tadi mungkin membawa di meja perundingan dan sebagainya. Jadi kalau melihat kedudukan Pak Prabowo, saya amat yakin juga beliau ini bisa mendamaikan kedua-dua belah pihak ini karena beliau mempunyai pengalaman dalam bidang keamanan dan dia sendiri adalah di TNI, jadi sudah tentu ada pengalaman bagaimana cara mendamaikan dari segi militer ini. Oke. Pada akhirnya, ketika peluru mulai digunakan di perbatasan, ini adalah eskalasi baru yang berbahaya di kawasan ASEAN. Dunia sadar, ASEAN sedang diuji, bukan di ruang sidang, tapi di medan konflik. Thailand dan Kamboja kini saling tuding, saling tembak, dan saling kunci perbatasan. ASEAN masih diam, masih terpaku pada dogma lama, non-interference, seolah perdamaian bisa dicapai tanpa keberanian. Lalu, di mana Indonesia? Sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai pemilik sejarah panjang dalam diplomasi damai, sebagai bangsa yang dulu dipercaya menjadi jembatan saat semua pihak saling membisu. Indonesia kini dihadapkan pada pilihan, berani bicara dan menjadi lokomotif perdamaian, atau diam dan membiarkan dua negara Thailand dan Kamboja menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke guys, pertempuran terbaru di antara Thailand dan Kamboja ini sebenarnya bukanlah soal dua negara yang bertikai saja, tetapi ini adalah ujian bagi ASEAN. Bagaimana ASEAN ini bisa menyelesaikannya, mencari solusi, dan juga bagaimana Indonesia berperan sebagai negara yang
punya kekuatan militer yang paling kuat di ASEAN ini, dan juga bagaimana posisi Indonesia bukan saja sebagai pengamat dalam konflik ini, tetapi dengan kekuatan diplomatik yang terbina dan juga dengan kekuatan militer, ekonomi, serta Indonesia ini dipandang lebih berpotensi sebenarnya sebagai pendamai kepada kedua-dua negara di dalam ketegangan pada kali ini. Dan ini juga lah yang sekarang ini negara ASEAN ini ingin melihat siapa duluan yang berani untuk ketemu dengan Thailand ataupun Kamboja, mencari solusi, berunding, mendamaikan. Dan kalau saya nampak lah kan di ASEAN ini, saya pasti terfikir Bapak Prabowo, karena beliau punya pengalaman dalam ketenteraan, dia punya psikologis dalam ketenteraan ini untuk mendamaikan kedua-dua negara, walaupun kalau diikutkan tadi prinsip ASEAN ini tidak ingin mengambil tahu tentang ataupun bagaimana negara lain itu. Tetapi sekarang ini konflik ini adalah ujian dalam peperangan senjata ya. Ini bukan lagi perang psikologi, bukan lagi perang dagang, bukan lagi perang ekonomi, tetapi perang senjata yang perlu ada negara di ASEAN ini tampil ke depan untuk mendamaikan. Kalau tidak, dia akan terus-menerus berperang senjata lah di antara Thailand dengan Kamboja, karena tidak ada jembatan perdamaian yang sanggup untuk datang ke depan dan berbicara, berunding di meja rundingan mencari solusi itu. Dan itulah saya pikir tadi, saya dalam kepala ini adalah Bapak Prabowo, pengalamannya dalam TNI mungkin bisa digunakan dalam konflik ketegangan di antara Thailand dan juga Kamboja ini. Karena Indonesia juga sekarang adalah negara yang terbesar di ASEAN, itu pertama faktornya. Yang kedua, faktor Indonesia ini dari segi kekuatan militer dan ekonominya yang semakin kukuh. Kalau di ASEAN, pertama kekuatan militer, di dunia ke-13, dan dari segi ekonomi Indonesia ini sudah pernah juga jadi tuan rumah dalam ekonomi global ketika negara-negara besar kayak Amerika, China, Rusia dan sebagainya datang ke Indonesia, maka beberapa bidang dalam ekonomi itu dapat diatasi dengan segera. Dan kini dalam diplomasi ketenteraan, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai yang pernah menjadi komando di Indonesia TNI, dia juga punya daya kepemimpinan di situ. Dia punya sistem, mungkin sistem perdamaian, keamanan, solusi itu bisa dirundingkan di meja bulat nanti. Jadi guys, mungkin itulah saya punya pandangan pendapat sendiri. Biar kita di ASEAN ini kalau boleh kita damaikan mana yang perlu didamaikan, kita elakkan untuk berunding secara ketenteraan, maksudnya saling serang menyerang menggunakan senjata itu. Damai itu lagi bagus, tetapi perlu diingat damai itu juga ada hadnya sekiranya kedaulatan kita itu tidak lagi dihormati. Maknanya memerlukan ketenteraan, tetapi itu adalah jalan terakhir. Kalau boleh sekarang ini kita perlu mendamaikan dulu. Jadi Indonesia punya peran yang besar. Pak Prabowo saya percaya, yakin beliau bisa melakukannya. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Kita doakan semoga Thailand dan Kamboja ini akan berdamai secepat mungkin. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.